Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Pada episode yang ke-33 ini kita akan membahas satu saja dari menu bitmap ya, menu bitmap di sini di CorelDRAW. Yaitu akan kita membahas ini 3D effect. Nah, di mana 3D effect ini berfungsi untuk membuat efek kesan 3 dimensi pada gambar. Nah, ini satu menu tapi sangat kompleks gitu ya. Jadi ketika kami berpikir mau buat beberapa menu tapi ternyata nanti khawatirnya teman-teman jadi kurang puas atau kurang bisa dipahami, sehingga pada kesempatan kali ini kita hanya membahas satu saja menu, yaitu 3D effect. Dimana 3D effect ini memiliki beberapa sub lagi, yaitu di sini ada rotate, ada cylinder, emboss, back scroll. Ya, ini yang biasanya teman-teman bingung ini gimana ya cara membuatnya gitu, kertas menggulung itu, sehingga biasanya kita browsing ya, padahal di Corel sudah ada, tidak perlu lagi kita mencari. Kemudian ada sphere dan seterusnya. Oke ya, di sini kita akan praktek. Yang pertama, misalkan kita memiliki sebuah objek. Di sini contoh ada seperti yang kita gunakan ya, ada ruangan gitu ya, contoh ruangan atau gedung. Yang pertama di sini kita akan menerapkan di sini 3D effect, yaitu rotate. Rotate di sini berfungsi untuk membuat kesan efek, yaitu dari berbagai sudut. Ya, di sini di kotak di sini kita bisa tinggal menggeser-gesernya saja seperti ini ya. Atau teman-teman bisa menggunakan yang input point. Di sini ada vertikal dan horizontal. Di sini teman-teman bisa menginputkan angka yang teman-teman inginkan. Tapi biasanya kalau kami pribadi biasanya menggunakan yang ini dulu ya. Kalau hanya beberapa kurang sedikit begitu ya, maka kita bisa menggunakan yang input. Nah, di sini sangat luar biasa ya, ini sudah keren ini tuh kan, jadi sudah sangat luar biasa. Nah, misalkan di sini kita kasih 0 ya kan. Nah, di sini sudah jadi. Itu adalah fungsi daripada 3D rotate, jadi memutar-mutar ya dari sudut pandang dari sebelah mana. Kalau misalnya sudah sesuai dengan keinginan, teman-teman bisa klik OK ya, jangan lupa klik OK. Kalau sudah, misalkan ini kita lanjutkan ya. Misalkan ini deh 3D effect. Nah, misalkan seperti ini saya oke, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian kita copy begitu. Nah, di sini akan ada beberapa gambar yang sudah disesuaikan. Oke, berikutnya di sini kita akan membahas mengenai silinder. Ya, silinder ini kalau kita menyebutnya seperti ini ya, apa namanya? Kayak apa ya, lensa seperti itu ya. Oke, kita dekatkan biar lebih jelas. Di sini 3D effect silinder. Nah, di sini ada horizontal dan vertikal. Ini tergantung mana yang akan kita renggangkan. Nah, di sini ini adalah horizontalnya, kemudian ini adalah vertikalnya. Gitu ya. Kita rekatkan seperti itu ya. Jadi bisa ramping ini biasanya. Ya, seperti itu. Jadi kita memberikan efek saja dari bitmap. Kalau sudah, jangan lupa tekan OK. Baik, berikutnya di sini ada emboss. Emboss itu kalau kita seperti melihat uang logam itu ya. Di sini teman-teman bisa membuatnya menggunakan ini. Ini biasanya kita ingin membuat apa namanya, seperti poster gitu ya, menggunakan foto kita. Nanti di di Corel bisa menggunakan emboss. Jadi kita bisa membuat uang logam menggunakan foto kita pribadi. Ya, ini adalah deepnya, ini adalah kayak semacam ini ya, tingkat dalamannya ya, kedalamannya ya. Ini ketajamannya bisa disesuaikan, misalkan segini gitu kan. Kemudian levelnya, nah ini seperti apa, tingkat kedetailannya, nah, sampai seperti ini atau seperti apa, silahkan teman-teman disesuaikan. Kemudian untuk warna ya, warna di sini teman-teman silahkan dipilih, yaitu di originalkan. Nah, jadi seperti ini ya kan. Nanti sesuai dengan ini ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Ataukah grey warnanya, kemudian black, ataukah warna sesuai dengan warna pilihan kita. Di sini ada biru, ini kita bisa memilih ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk di sini direksinya adalah sudutnya kita menggunakan yang berapa derajat. Di sini ada 45, teman-teman bisa merubahnya ya. Bisa menggunakan angka jarum jam ini, arah jarum jam, atau teman bisa menginputkan secara manual berapa derajat seperti itu ya. Secara default di sini menggunakan 45.
Kalau sudah, jangan lupa tekan oke. Berikutnya di sini ada, setelah kita menggunakan emboss, ada pictorial. Ya, ini yang kita sebutkan tadi, yang sering dicari-cari ya. Kita mencarinya di internet, yang buat gulungan seperti ini. Padahal di Corel sudah ada begitu ya. Mana yang mau dijadikan gulungan? Kita sudut sebelah mana? Ini kan ada 4 nih ya, sebelah. Nanti kalau misalkan kita mau membuat kanan kiri, ya berarti ini di oke dulu. Kemudian kita buat lagi. Di sini ada pictorial lagi, kita pilih yang kanan kiri ya, seperti itu. Kita oke lagi sehingga kanan kiri tergulung. Ini seperti itu. Kita undo. Oke, berikutnya di sini di 3D Effect ada menu perspektif. Nah, perspektif ini kita kurang begitu memahami untuk yang di 3D Effect ini, karena di sini tidak berfungsi teman-teman. Karena biasanya add perspektif itu kan di sini. Ini kita klik juga tidak tidak memberikan efek apapun ya di sini, sehingga kamu tidak bisa menjelaskan secara detail. Hanya saja ketika kita ingin membuat perspektif, biasanya di sini kita di efek add perspektif di sini ya. Kita kemarin sudah membahasnya. Kemudian berikutnya di 3D Effect di sini ada pins or punch. Nah, di sini membuat semacam garis lekukan begitu, efek lekukan. Ya, ini bisa diatur, bahkan bisa dicembungkan. Nah, ini kita ketika kita ingin membuat semacam ini ya, kaca pembesar atau efek bola, di dalam kristal seperti itu ya. Nanti insya Allah ketika sudah selesai pembahasan menu-menu ini, kita coba terapkan ya. Ini kita bisa membuat seperti cembung begitu. Cekung juga bisa, semakin besar angkanya maka dia semakin kelihatan cekung. Ini ketika semakin kecil angkanya maka dia semakin cembung. Nah, ini tergantung kebutuhan kita, mau kita buat cekung maupun cembung. Jangan lupa ketika sudah sesuai yang diharapkan, tekan oke. Berikutnya di sini di menu efek atau 3D Effect ini yang terakhir adalah sphere ya. Sphere di sini hampir sama sebenarnya ya, cuman kebalikannya ya. Semakin kecil tadi kan semakin cembung, kalau di sini semakin kecil semakin cembung begitu. Semakin cekung begitu ya. Ya, seperti ini. Nah, oke, berikutnya di sini untuk quality ya. Quality di sini semakin besar otomatis kualitasnya juga semakin berat begitu ya. Jadi silahkan teman-teman disesuaikan. Ini terjadi hang, khawatirnya nanti kalau saya ini ya praktekkan secara penuh nanti malah hang rekamannya terputus seperti itu. Jadi jangan lupa ketika sudah oke, kita sudah sesuai, tekan oke. Jadi adalah pembahasan beberapa contoh dari 3D Effect ya, mulai dari 3D Rotate sampai Sphere. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasannya add stroke sampai selesai ya. Silahkan dukung kami, ikuti kami terus, mudah-mudahan memberikan manfaat, dan silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, karena kami lihat teman-teman belajarnya tidak urut gitu ya, sehingga kurang menguasai daripada aplikasi CorelDRAW ini. Tidak mengapa, insya Allah nanti kita akan terus melanjutkan di pembelajaran ini sampai selesai. Selamat belajar dan tetap semangat.